Selamat mendengarkan podcast ini. Kita kan bicara banyak hal yang jarang atau hampir tidak pernah didengar orang. Dan apa yang kita pelajari itu adalah apa yang tertuang dalam Alkitab. Tentu harus ada landasannya, yaitu Alkitab. Bukan pengalaman seseorang yang bersifat sangat subjektif. Walaupun sekarang kita melihat ada banyak orang yang lebih suka belajar mengenai surga dari kesaksian orang-orang tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak orang yang lebih suka mendengarkan hal-hal yang tidak ada verifikasinya dari Alkitab. Karena pemahaman mengenai surga berdasarkan kesaksian-kesaksian pribadi, banyak orang terus terang menjadi bingung. Sebenarnya surga itu macam apa? Sebab orang-orang yang menyaksikan pengalamannya di alam roh atau di alam kematian itu berbeda-beda. Surga yang mereka saksikan itu berbeda-beda. Coba saudara baca, saudara dengar. Kesaksian orang-orang mengenai surga hampir tidak ada yang seragam. Bagaimana dengan orang yang pernah melihat surga? Sebenarnya apa yang dilihat itu? Nah, saudara sekalian, kebingungan ini sungguh-sungguh dipicu oleh beraneka ragam pengalaman yang berbeda-beda mengenai surga yang disaksikan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang bangsa, suku, tingkat usia, dan lain sebagainya. Dan dewasa ini semakin banyak, saudara. Kesaksian orang mengenai pengalaman di alam roh, di alam kematian itu. Mereka yang mengajarkan mengenai surga hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tidak menggali, tidak mengeksplor dari Alkitab secara objektif, akan terjebak dalam fantasi semata-mata. Fantasi. Tentu saja penjelasan mereka mengenai surga bertentangan dengan kebenaran Alkitab atau bertentangan dengan prinsip-prinsip karakter Allah. Salah satunya begini. Allah itu memiliki hakikat kerja. Allah itu Allah yang tidak diam. Allah yang memiliki inisiatif. Allah yang memiliki gagasan-gagasan dan mewujudkan gagasan itu dan menikmati gagasan itu. Sungguh amat baik. Sehingga hakikat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah adalah manusia yang bekerja. Man is a worker by nature. Manusia adalah pekerja pada dasarnya. Lalu kalau Anda mendengar pengajaran mengenai surga, di mana orang berhenti dari semua pekerjaan dan menikmati kehidupan tanpa berjerih lelah, udah something wrong. Pasti bukan surga macam itu. Salah surganya. Hakikat Allah itu abadi, saudara. Hakikat Allah itu kekal. Ia tidak berubah. Tuhan adalah kasih. Tuhan mau supaya manusia juga yang diciptakan segambar dengan dirinya memiliki kasih. Di dalam kasih ada topang menopang, tolong menolong, saling memikul beban. Amin. Tidak mungkin surga tidak ada mekanisme dan dinamika itu. Kalau everything is smooth, tidak topang menopang, tidak ada saling mewujudkan kasih itu, nggak ada dinamika. Salah surganya. Ini baru contoh. Makanya nanti kita akan membahas banyak hal, saudara. Kita melihat kenyataan banyak orang Kristen yang pemahamannya mengenai surga itu dipengaruhi oleh berbagai agama. Kesaksian pribadi yang subjektif di luar kebenaran Alkitab. Ini faktanya. Kalau mereka sudah tidak memahami surga itu bagaimana? Bagaimana mereka bisa merindukan surga kalau pengertian mereka mengenai surga sudah salah? Lalu, saudara, ada lagi satu yang saya mau tambahkan walaupun belum menjadi pokok pikiran, belum menjadi tema utama saat ini. Kalau orang tidak memahami surga dengan benar,
maka sikap hidup di dunia ini juga tidak benar. Contoh, kalau orang berpikir surga itu keadaan diam, keadaan tidak bergerak, keadaan tidak berinisiatif, maka mereka yang mau masuk surga tinggalkan pekerjaan, jadi petapa, tidak produktif. Nangkep saudara? Tapi kalau orang memahami bahwa surga itu kehidupan, di mana orang akan memaksimalkan semua potensi, di mana orang akan menikmati nyawanya. Di dalam nyawa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini dikembangkan. Tentu ada seni, ada budaya, manusia yang homo, orang yang berdoa, juga manusia yang laboran, yang bekerja, manusia yang homo economicus, yang menghasilkan sesuatu, juga homo ludens, manusia yang bermain. Itu merupakan nilai-nilai abadi. Dan itu akan dikembangkan selebar-lebarnya di kerajaan surga nanti. Dikembangkan selebar-lebarnya dalam kerajaan surga nanti. Nah, kalau orang binasa itu diterminate, dihentikan, dihapus. Itu keinginan, kehendak, dan perasaannya habis. Tidak bisa mengembangkan diri. Makanya kita mengatakan lebih baik kita kehilangan nyawa sekarang, tapi kita akan beroleh nyawa nanti. Artinya kita akan mengembangkan semua kenikmatan hidup yang kita miliki hari ini di tempat di mana tidak ada bujukan memberontak kepada Tuhan. Tidak ada bujukan memberontak kepada Tuhan. Jadi Alkitab harus menjadi landasannya. Selain Alkitab, juga harus menggunakan yang namanya metode-metode etika, metode-metode penafsiran yang logis. Jadi kalau tidak begini, pasti begitu, gitu ya. Jadi ada logika yang dihidupkan. Mengapa begini, mengapa begitu? Harus sinkron. Satu pandangan tidak boleh bertentangan dengan pandangan yang lain. Harus sejajar. Hakikat Allah, sejarah yang pernah berlangsung, tindakan-tindakan Allah. Nanti semua itu tidak ada yang berbenturan, saudara. Nah, di situ kita bisa mengekstrak kebenaran dan bisa menemukan rahasia surga. Menjadi pertanyaan yang muncul dan kita harus persoalkan. Mengapa surga yang begitu penting, yang merupakan tujuan perjalanan hidup kita, sepertinya tersembunyi dan menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Padahal semua kita akan bermuara di sana. Semua kita akan bermuara seperti sebuah aliran sungai. Kita tidak bisa menghentikan arusnya. Kalau orang sakit itu makin deras arusnya, akhirnya cepat sampai ke ujung. Kita pasti menuju tempat itu. Dan itu kekal. Tetapi mengapa hal yang begitu sangat penting sepertinya ya tersembunyi dan menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Dan kalau kita jujur, sedikit sekali orang memahami rahasia mengenai surga. Dan banyak orang menutup mata terhadap realitas ini. Mereka tidak mau mencari tahu maksudnya, tidak menggali kekayaan kebenaran firman Tuhan yang berkenaan dengan hal ini. Mestinya kita serius. Ada dua alasan besar mengapa rahasia mengenai surga terselubung. Ada rahasia besar. Alasan mengapa rahasia mengenai surga terselubung. Yang pertama, Tuhan hanya menyatakan rahasia kerajaan Allah ini kepada mereka yang menghargai kebenaran Tuhan. Tidak akan pernah mutiara dibuang kepada babi dan barang kudusnya kepada anjing. Kalau Tuhan membuka pengertian seseorang, tetapi orang itu tidak bersikap pantas terhadap kebenaran, untuk apa? Aspek lain, jika seorang tidak dewasa, maka besar kemungkinan pengertian mengenai surga tidak membangun kehidupan rohani yang baik secara proporsional atau secara natural sebagai anak-anak Allah yang menghormati Bapa.
Saya percaya Anda boleh mempertimbangkan orang yang sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, mencintai Tuhan, merindukan pertemuan dengan Tuhan, akan dipercayai mengenal kebenaran mengenai surga ini. Dan pengenalan mengenai surga itu akan berkembang terus dan progresif. Saudara jangan pikir saya bisa membedah surga ini karena saya sekolah Alkitab. Waktu saya lulus sekolah Alkitab dengan gelar yang begitu banyak, saya belum memahami surga itu apa. Dan Anda perlu tahu bahwa orang-orang yang belajar di sekolah tinggi teologi, jika sekolah tinggi teologianya itu baik, itu lebih sulit membuat deskripsi, lebih tidak mudah membuat definisi. Jika hal itu tidak terlalu jelas dikatakan dalam Alkitab, dia akan menghindar. Perhatikan teolog-teolog yang belajar teologi dengan benar. Justru orang-orang yang tidak belajar teologi itu yang sembarangan mengumbar satu pernyataan. Mengumbar tanpa mengadakan studi yang memadai. Berani kira-kira, saudara. Justru para teolog yang benar itu tidak mudah membuat deskripsi, definisi, rumusan, tidak gampang dia. Memang orang-orang seperti ini jadi seperti kadang-kadang itu terikat dengan satu pattern atau pola atau pakem tertentu dan susah. Anda perhatikan pendeta-pendeta gereja Protestan, pendeta-pendeta HKBP, GKI, tidak mudah punya rumusan, tidak mudah. Dan nggak mudah merubah cara berpikir. Beda dengan gereja-gereja yang pendetanya cuma SMA atau kursus atau sekolah teologianya di ruko 2 tahun dapat S1, setahun lagi S2, lalu dapat MTH, lalu doktor. Itu penipuan akademis. Wah, itu kapan saja itu belok teologianya nggak karu-karuan, saudara. Hari ini ada rebah dalam roh dia ikut, besok ada apa lagi ikut. Wah. Lalu dengan alasan Roh Kudus sedang manuver. Gereja-gereja Protestan itu tidak mudah mengubah doktrin. Ibarat transportasi kereta api. Tidak mudah berbelok kecuali lewat stasiun dulu. Lalu glek dibuka gitu. Sinodenya. Beda dengan gereja-gereja Pentakosta, karismatik atau gereja-gereja yang sekarang bermunculan. Dia bisa belok kapan saja. Nah saudara, dulu juga saya tidak tahu. Dan saya dibesarkan dalam lingkungan sekolah teologi yang cukup ketat. Cukup ketat. Sekolah teologi benar. 4 tahun S1, 4 tahun S2, 4 tahun S3. 4 tahun semua. Jadi tidak mudah bicara mengenai surga itu. Tidak berani karena Alkitab tidak mengemukakan secara bold, tegas. Tetapi kemudian saudara progresif. Seiring dengan itu lagu-lagu saya kan sebagaimana ku datang sendiri begitu. Jadi pengenalan akan rahasia surga itu progresif. Nah, Anda mempertimbangkan saja orang yang tidak merindukan Tuhan, yang tidak mengharapkan hadirnya kerajaan surga dalam hidupnya, tidak akan dipercayai mengenai rahasia kerajaan Allah. Yang kedua, mengapa hal kerajaan surga mengenai surga yang begitu penting sepertinya tersembunyi dan menjadi misteri? Mengapa? Sebenarnya hal surga bukan sesuatu yang sukar dimengerti. Karena begitu jelasnya tentang surga, sampai orang jadi berbalik. Malah tidak ngerti. Karena begitu jelasnya surga itu. Kenapa? Saudara sering memahami konsep surga dari berbagai ajaran yang bermacam-macam yang menyimpan berjuta misteri. Alkitab tidak mungkin tidak membuka secara jelas karena itu tujuan hidup kita kok. Tidak mungkin Tuhan menyembunyikan, tidak mungkin.
Asal orang mencintai Tuhan, pantas mendapatkan pembukaan rahasia firman Tuhan kasih. Tuhan pasti kasih. Lalu yang kedua, sebenarnya surga itu bukan suatu yang sukar dimengerti. Surga itu bukan misteri, karena begitu jelasnya realitas itu sampai dicurigai dan tidak dipercayai. Ini karena kebodohan. Karena kebodohan maka realitas surga seperti tersembunyi, tapi sebenarnya tidak. Alkitab menunjukkan bagaimana surga itu secara jelas dan sangat mudah dipahami. Sebenarnya bumi dan seluruh jagat raya ini sudah merefleksikan dunia akan datang atau surga yang kita alami nanti. Dengan demikian sebenarnya hal surga bukan sesuatu yang rumit, tidak perlu dijelaskan sebab sudah sangat jelas. Alasan kedua ini penting, sebab berpijak pada alasan kedua ini dibangun doktrin pengajaran mengenai surga yang benar. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Saya ulangi lagi. Karena begitu jelasnya hal surga, sampai orang tidak menemukan dan tidak mengenalinya. Itu pun diakibatkan karena konsep-konsep yang salah mengenai surga. Surga nanti emas semua, keberlian, permata, 7 bidadari melayani. Itu kalau pria ya, kalau wanita kikulu barangkali. Itu sesat. Itu sesat. Kalau Tuhan mengatakan ya, tidak begitu, tidak kawin dikawinkan. Artinya Tuhan yang akan menentukan, bukan manusia yang menciptakan perkawinan. Oke. Jadi tidak ada budaya orang memilih jodoh itu, tidak ada. Sebab jodoh itu harus Tuhan yang menentukan. Nah, pada dasarnya dunia yang akan datang atau surga bagi manusia sama seperti bumi ini. Sebab kalau Tuhan menyatakan bahwa bumi ini sungguh amat baik, maka tidak ada yang lebih baik dari apa yang Allah telah ciptakan. Sungguh amat baik, very best. Semua realitas hidup ini, yaitu hukum-hukum alam, metabolisme tubuh manusia, hewan dan segala yang telah diciptakan selama 6 hari adalah karya terbaik Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dunia yang akan datang atau surga nanti adalah pengulangan kehidupan yang pernah ada di bumi yang telah gagal atau rusak oleh kejatuhan manusia. Jadi begini saudara sekalian, saudara harus memiliki jelajah berpikir yang seluas-luasnya. Ketika bumi diciptakan, Anda jangan pikir cuma bumi ini, karena bumi tidak mungkin terlepas dari planet lain. Ada 8 planet lain, saudaraku. Tidak mungkin tidak terintegrasi, tidak mungkin. Tidak mungkin terlepas dari matahari yang menjadi induk. Satu matahari, ini bintang. Matahari itu namanya bintang. Jadi kalau Anda lihat ada cahaya itu bintang. Kalau benda itu tidak menyala, itu bukan bintang. Matahari itu bintang, saudara. Banyak orang tidak tahu loh. Matahari itu bintang. Kalau planet lain, Pluto, Saturnus, itu bukan bintang, itu planet. Ada 8 planet, ya, dengan lintasannya. Bisa nabrak-nabrak loh. Kalau tidak terintegrasi dengan matahari. Matahari yang satu ini tidak mungkin terlepas dari matahari yang lain. Ada 200 miliar bintang atau sama dengan 200 miliar matahari. Satu matahari punya beberapa planet. Kalau matahari kita di keluarga kita yang namanya solar system. Ini matahari kita ini saudara punya 8 planet. Matahari yang lain juga punya planet-planet saudara.
dalam satu rumpun yang namanya galaksi Milky Way. Milky Way. Anda bisa melihat di sini nanti perhitungan jumlah galaksi segalanya. Jadi kalau dalam kitab Wahyu beberapa kali dikatakan mengenai surga nanti adalah sesuatu yang baru, langit baru, bumi baru. Itu bukan sesuatu yang asing sama sekali dengan apa yang telah Allah ciptakan sebelumnya. Kata baru dalam teks aslinya kainos. Kainos itu menunjuk sesuatu yang memiliki kualitas lebih tinggi atau dibuat akhir-akhir ini atau dibuat baru saja. Jadi Bapak Ibu kalau tertumbuh dengan kata kainos, langit baru, bumi baru. Sebenarnya ini tidak menunjuk kepada kualitas. Juga bisa menunjuk kepada ciptaan baru. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi dunia yang akan datang atau surga sama dengan keadaan bumi kita hari ini, tetapi tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit seperti yang virus seperti yang ada di bumi hari ini. Tidak ada manusia jahat yang bisa membuat teror, tidak ada perang, tidak ada bencana yang menyengsarakan manusia, dan segala sesuatu yang tidak nyaman. Dalam seluruh isi Alkitab, tidak pernah digambarkan surga itu suatu dunia yang tidak bisa dimengerti. Tidak pernah. Ini penting loh. Tuhan tidak pernah menunjukkan bahwa surga yang kita akan terima nanti itu seperti dunia yang asing. Tidak. Seakan-akan, perhatikan. Anda bisa ngerti maksud saya? Harus ditangkap impresinya, kesannya. Bahwa rumah Bapak itu bukan hal yang kamu tidak ngerti. Itu udah biasa kamu tahu. Jadi kalau Tuhan berkata 100 kali lipat, itu tidak mungkin yang lain. Jenisnya sama, kualitasnya beda. Tidak mungkin Tuhan menyembunyikan rahasia mengenai surga. Alamat atau tujuan penting yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau Tuhan berkata, kamu akan dapat 100 kali lipat. Tidak mungkin sesuatu yang berbeda jenisnya. Sama jenisnya, beda kualitasnya. Nah, jangan kita pungut satu kalimat, nanti di surga sudah ada kawin mengawinkan. Lalu kita bayangan kita itu dunia lain. Tidak kawin dikawinkan di situ dalam pengertian tidak ada budaya seperti yang kamu miliki. Kalau seorang pria mati, dia punya istri, maka kalau istrinya tidak punya anak, saudara laki-lakinya yang ngawinin dia. Mati juga adiknya yang lain. Mati juga pokoknya yang lain. Dan nggak kira-kira itu? Tidak ada yang begitu-begitu. Lalu Anda membayangkan bahwa kalau begitu alamnya beda. Enggak. Ketika Tuhan makan dan minum, mana itu roti, mana ikan dia makan. Tahu nggak ada pesan penting di sana? Bahwa tubuh kemuliaan itu sama seperti tubuh yang kita miliki hari ini, hanya tidak bisa mati. Tentu nggak ada orang yang sakit gigi, oke? Kecuali dia bandel, tidak sikat gigi. Hendaknya kita memikirkan surga dengan logis. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia tidak membutuhkan Firdaus atau surga lain atau dunia yang akan datang. Tidak butuh. Bumi inilah Firdaus. Anda perlu tahu bahwa kata Firdaus itu artinya taman. Paradeisos. Itu nanti saya bahas sendiri. Firdaus itu artinya taman. Park atau garden. Park atau garden. Dari bahasa Ibrani Pardes. Bahasa Yunani Paradeisos. Bumi ini Firdaus. Ada beberapa negara makmur di Eropa seperti Denmark, Belgia, New Zealand. Maksud saya yang di Eropa maupun yang di bagian Australia, di wilayah Australia.
Itu ada daerah-daerah yang betul-betul kayak Firdaus. Cuman kalau di daerah Australia saya nggak yakin. Kalau Swiss saja juga udah luar biasa. Tapi kalau Italia, Prancis, capek deh. Udah banyak penjahat kulit hitam yang nodong, wah udah nggak karu-karuan. Bayangkan orang bisa beli buah, nimbang sendiri, taruh duit di situ. Apa? Bisa begitu. Kalau di sini nimbang sendiri, bawa pulang sendiri. Malah di kota ada duit diambil sekalian bawa pulang. Itu sudah seperti like a garden, seperti sebuah taman. Ya. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi inilah Firdaus itu, karena diciptakan sempurna oleh Allah Bapa. Dan seluruh jagat raya ini pasti fasilitas surga. Nanti saya akan bahas itu di bab terakhir. Saudara, di bumi ini segala sesuatu, benda, tanaman, binatang, dan lain sebagainya, itu memiliki kegunaan hanya karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak memiliki kecerdasan untuk memahami segala sesuatu yang jumlahnya nyaris tidak terbatas. Teknologi manusia belum sanggup memahami segala kekayaan yang Allah taruh di semua ciptaannya ini. Saudara, dan ada satu pemahaman penting di sini. Allah tidak mungkin bersikap licik. Allah tidak mungkin menciptakan bumi dengan KW1 atau KW2. Nggak mungkin. Allah licik, tricky dia kalau begitu. Menciptakan bumi dengan KW1, kualitas 1. Bukan kualitas orisinil atau kual KW2 atau premium. Nggak mungkin. Tuhan pasti menciptakan the best. Wa inna tof maut. Tuhan tidak mungkin bermaksud begini. Ini penting sekali ini. Aku ciptakan bumi. Nggak usah baik-baik. Nggak usah terlalu baik. Nanti manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh, aku mau bawa ke surga. Itu lebih baik dari bumi ini. Licik. Tidak begitu maksud Tuhan. Pasti tidak begitu. Tuhan ciptakan yang baik di bumi ini. Ingat ya, bumi itu 1 dari 8 planet di keluarga matahari. Matahari satu bintang dari 200 miliar bintang di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way itu 1 dari 400 miliar galaksi. Jadi bumi itu kecil. Nah, kalau bumi ini jadi lautan api, masih ada banyak planet-planet yang Tuhan siapkan untuk menjadi tempat di mana kita akan berdomisili bersama. Makanya Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu artinya bahwa dia mati di kayu salib menjadi jalan di mana manusia bisa diselamatkan. Tapi juga bisa berarti bukan tidak mungkin bahwa Sang Firman atau Logos yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini, dia menciptakan tempat yang baru untuk kita. Makanya surga yang permanen itu belum ada. Yang ada sekarang itu intermediate state, penampungan sementara, masih dalam bentuk roh. Nanti kalau sudah dibangkitkan semua berdaging yang bisa makan minum, perlu tempat fisik di mana manusia bisa berinteraksi dengan alam fisik. Karena alam fisik ini alam yang terbaik yang Allah ciptakan. Dan pilot project-nya itu di bumi, pilot project. Pilot project itu juga yang terbaik loh, bukan kualitas 2 loh, kualitas yang terbaik. Nah, bumi akan jadi lautan api, mungkin juga seluruh tatanan solar system ini, mungkin jangan-jangan juga seluruh tatanan galaksi kita. Begitu kita dipindahkan ke galaksi yang lain, sangat mungkin, bukan tidak mungkin. Jadi saya tergelitik menjelaskan satu pokok dulu, supaya Anda juga punya pemahaman. Kalau di Alkitab Anda akan menemukan 3 langit. Ini langit pertama, langit kita, cakrawala di atas kita yang burung-burung bisa terbang sampai pesawat. Langit kedua ini bisa
Satu wilayah di mana dihuni roh-roh jahat, maka dikatakan roh-roh di udara. Sedangkan ini adalah tempat Allah Bapa. Bukan tidak mungkin yang diciptakan Tuhan itu di wilayah ini, bukan di wilayah ini. Dan ketika nanti kita diangkat ke surga, rumah Bapa itu maksudnya bukan tempat Bapak bertahta loh, belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Bisa planet-planet di sini yang tidak terhingga itu. Oke. Allah tidak mungkin licik ya saudaraku. Jadi bumi ini tempat di mana manusia ditaruh supaya manusia menjadikan bumi ini firdausnya. Allah menciptakan dalam kondisi yang harus diteruskan atau masih raw material. Oh ya, betul ya. Raw material, masih barang mentah yang harus dieksplor menjadi firdaus. Manusia berdosa bisa bikin dunia indah seperti ini. Bayangkan kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Betapa sempurnanya. Ini manusia yang berdosa saja bisa menciptakan begini loh. Apalagi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Tidak pernah ada perang. Wah, kemajuannya luar biasa. Nggak ada keributan, nggak ada persaingan yang negatif. Kalau ada persaingan tapi positif. Kompetisi yang positif dan kompetisi yang negatif. Jadi bumi ini surga manusia. Dan Tuhan memberi tanggung jawab kepada manusia untuk menciptakan kenyamanan atau firdausnya. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia akan tetap mengembangkan teknologi. Bukan hanya yang ramah lingkungan, tapi mendukung kelestarian lingkungan. Bumi menjadi firdaus yang maha indah. Saya pakai M kecil karena saya tidak mau M besar. Yang M besar itu hanya tempat Bapak, tahta Allah Bapak. Bumi menjadi firdaus yang maha indah yang membuat manusia menikmati hidup yang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, bumi terkutuk, terhukum. Bumi menjadi produk yang gagal, yang tidak bisa diharapkan lagi. Ini tragis, saudaraku. Semua tatanan menjadi rusak. Dan bumi tidak pernah menjadi firdaus. Suatu hari akan menjadi lautan api atau neraka atau Gehenna, saudaraku. Atau Limnetopuros. Limnetopuros itu the lake of fire, danau api. Bukan lautan, kalau lautan Thalassa. Ini Limne, artinya danau. Kenapa danau? Karena kalau hanya tatanan solar system atau keluarga matahari, bahkan galaksi Milky Way yang menjadi neraka, itu kecil dibanding jagat raya yang tanpa batas. Itu seperti danau kecil. Danau kecil saja. Nah, berpijak pada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa jagat raya ini sudah diciptakan dalam keadaan yang sempurna oleh Allah Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 31, sungguh amat baik. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari yang Allah ciptakan, kecuali istana Bapa atau kerajaan Allah Bapa. Allah Bapa itu tidak pernah kelihatan. Selama-lamanya itu misteri di atas segala misteri. Allah Bapa melahirkan anak. Gak sulit bagi Allah mengkloning dirinya. Dan yang dikloning itu adalah Tuhan Yesus Kristus, itu putra tunggal. Putra tunggalnya inilah yang menciptakan jagat raya kita. Yang menciptakan jagat raya kita itu putra tunggalnya ini. Kita tidak berhak mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ciptaan, karena Dia yang menciptakan. Karena Dia yang menciptakan, saudara. Nah, walaupun Allah Bapa tidak kelihatan, tetapi rohnya memenuhi jagat raya. Roh Allah itulah Roh Kudus yang memenuhi jagat raya. Oleh karena sang anak diberi kekuasaan di sebelah kanan Allah Bapa, maka sebagian kekuasaan Allah Bapa boleh juga dimiliki oleh anak. Jadi anak pun boleh maha tahu. Maha tahu dalam standar penguasa yang dipercayai sebelah kanan Allah Bapa. Semua yang anak tahu, Bapak tahu.
Tapi yang semua Bapak tahu belum tentu anak tahu. Ini ngomong begini mesti rumit sekali, saudaraku. Ini mesti belajar khusus soal Allah Tritunggal. Tapi cukup dengarkan. Maksud saya ngomong begini ini adalah bagaimanapun tetap ada tempat khusus di mana Bapak berada. Karena doanya adalah Bapak kami yang di surga, bukan di mana-mana. Yang di mana-mana Roh Kudus. Nah itulah sebabnya tadi saya katakan ada tempat di mana Allah Bapak berada. Dan mungkin tidak seorang pun bisa sampai ke sana kecuali putra tunggalnya itu. Sedangkan putra tunggalnya nanti akan ada di tengah-tengah umat. Dia akan tampil sebagai raja dengan istananya yang menurut yang saya pahami itu yang ada di dalam Wahyu pasal 21 yang jalan dari emas mutiara itu hanya ibu kota. Tidak semua tempat begitu. Sedangkan tempat yang lain yang saya sudah jelaskan juga ada bumi, tempat raja-raja yang akan memberikan upeti setiap tahun, setiap saat-saat tertentu. Nah itulah kerajaan. Nah Anda kalau mendengar begini kan bisa skeptis. Kok begitu? Saya teruskan. Logikanya bumi yang diciptakan ini tidak pernah terpisah dari 7 planet lain. Keluarga matahari tidak mungkin terpisahkan dari 200 miliar matahari lain di galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Dan galaksi Milky Way tidak mungkin tidak berelasi atau terpisahkan dengan sekitar 400 miliar galaksi di jagat raya yang sudah bisa dihitung manusia. Artinya manusia memperkirakan jumlah itu. Pasti ada yang belum terhitung, saudaraku. Surga ini tidak terbatas. Kesimpulannya bahwa penciptaan jagat ini pasti sinergi. Artinya bumi tidak akan terpisah dari jagat raya ini. Sering kita berkata mengenai jagat raya, tapi tidak memahami sama sekali sebenarnya jagat raya apa jagat raya itu. Kata lain jagat raya adalah alam semesta atau universe. Jagat raya adalah ruangan tak terbatas yang di dalamnya terdapat planet-planet yang tidak terbatas pula jumlahnya. Kalau jumlah galaksi tidak terbatas, betapa lebihnya jumlah planet-planet, saudaraku. Dan di sini saya sedikit mengutip mengenai kedahsyatan jagat raya yang baru bisa diamati manusia. Ya, mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi jumlahnya. Sampai saat ini ruangan jagat raya yang dapat diamati manusia barulah 700 miliar tahun kecepatan cahaya. Bayangkan saudaraku, jarak matahari bumi bisa ditempuh dalam 8 menit. 8 menit, 7 sampai 8 menit. Kalau 700 miliar tahun. Yang bisa ngomong saya? Jarak matahari bumi itu bisa ditempuh dalam waktu 7 sampai 8 menit. Jaraknya itu 150 juta kilometer. Kalau sampai 17 miliar tahun, waduh betapa luasnya jagat raya. Ini pun yang baru bisa dihitung oleh manusia. Nah, saudara perlu ketahui bahwa di dalam bahasa Ibrani, saudara, dalam bahasa Ibrani, kata surga itu samayim, syamah, shemah. Ini artinya langit. Samayim, syah. Kalau ada im, itu artinya jamak. Seperti El, itu Allah. Kalau jadi Elohim artinya jamak. Allah kita itu disebut Elohim. Itu artinya bukan satu. Di dalam lembaga Allah itu ada pribadi-pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, lalu kehadirannya oleh Roh Kudus. Ini Roh Allah. Sebenarnya Roh Allah, Roh Kudus sama saja. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena di zaman Perjanjian Baru, fungsi Roh itu diam dalam diri orang percaya. Disebut Roh Kudus supaya orang percaya menghargai, menghormati kehadiran Allah yang kudus itu, supaya orang percaya hidup kudus. Nah, saudara, disebut Yim, Semah, Samayim, langit. Ini maknanya adalah bahwa jagat raya ini luas, terdiri dari berbagai tingkatan langit dan bintang-bintang. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu Auranos.
yang berarti jagat raya. Saya ngomong begini bukan membela teori saya. Ini semua dari dictionary, saudara. Ya, Uranus. Inilah jagat raya atau universe. Nanti kan menjadi pelik ketika kita belajar mengenai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Jangan suruh saya jelaskan sekarang, Anda akan pusing. Saudara harus ingat ketika Tuhan berbicara itu, Tuhan berbicara dalam konteks orang-orang yang tidak memiliki pemahaman seluas kita hari ini. Orang-orang primitif. Nah, dari jagat raya yang begitu luas, Tuhan menempatkan manusia di satu planet, Eretz, bumi. Bumi kita ini seperti debu loh, saudara. Jika dilihat dari jagat raya yang tidak terbatas ini, debu. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi inilah surganya. Tuhan nggak pindah-pindah. Karena manusia tidak bisa mati. Allah tidak meng-create, Allah tidak mendesain manusia mati. Jadi bumi ini harus menjadi tempat yang sempurna untuk kehidupan. Harus menjadi tempat yang sempurna untuk kehidupan. Karena Tuhan tidak akan memindahkan manusia dari bumi ini. Wah, nggak gitu kali Pak. Kalau nggak begini saya mau tanya, yang gimana? You punya nggak teori? Kayaknya nggak begitu Pak, yang gimana? Kan kadang-kadang orang-orang nggak begini ngawur. Oh yang gimana? Nggak tahu. You belum melihat kedahsyatan pengajaran yang lain yang berkaitan dengan surga ini. Supaya Anda memiliki pemahaman atau frame yang lengkap baru benar katanya. Kalau Anda belum mendapatkan frame yang lengkap, Anda bisa skeptis atau stereotip. Bisa aja itu. Anda jangan pikir saya nggak membaca buku-buku lain mengenai surga. Saya baca juga, tapi nggak ada yang sama seperti ini. Ada yang mirip tulisan orang Korea. Cuman ada satu yang membuat saya fatal kesalahannya. Bumi pertama yang diciptakan itu bukan bumi ini, bukan bumi ini, ada tempat lain. Jadi bisa main-main gitu. Enak aja, itu yang salah dia. Kalau saya memberikan kepada saudara dengan landasan yang jelas, misalnya, ketika Tuhan mengatakan wahina of maut, very best, sungguh amat baik, sudah very tough itu best. Maut very best, sudah sangat terbaik lagi. Ini bumi. Tadi saya mengatakan ini terbaik, tapi pasti Tuhan bukan hanya menunjuk bumi, tapi juga sinerginya dengan jagat raya, karena bumi tidak bisa terpisah dengan Saturnus, Mars, Jupiter, tidak bisa terpisah dari matahari. Matahari kita ini bintang, tidak bisa terpisah dari bintang lain. Bintang itu terus nggak mungkin berantakan. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, Kejadian pasal 1, bumi belum terbentuk, kacau balau. Tohu wa bohu bahasa Ibraninya, kacau balau. Kacau balau, jagat raya kacau balau. Sekarang diatur, ada hukum. Setiap planet punya daya tarik magnet yang berbeda, supaya dia punya orbit. Kalau masing-masing saudaraku punya kesukaan tabrakan, Anda kan nggak pernah mikir ya bahwa planet itu punya daya tarik magnet yang khusus, maka dia nggak akan lepas dari orbitnya. Paham saudara? Ini di keluarga matahari loh. Kalau planet yang lain pasti Tuhan tempatkan mereka. Seakan-akan Tuhan itu ada talinya gitu, atau ada relnya. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Tidak mungkin kata wahina etok maut, sungguh amat baik, itu hanya bumi tok kecil. Tidak mungkin. Karena sinergi dengan seluruh tatanan jagat raya. Makanya kalau bumi ini dihancurkan, Allah bawa kita ke bumi yang lain. Atau planet yang lain. Itulah surga. Sebab seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, surga itu di bumi ini. Dan tatanan yang dibuat Tuhan di bumi ini sejak semula harus bekerja, kasih nama binatang, itu terulang lagi di langit baru, bumi baru. Bukan bangun tidur nyanyi lagi, bangun lagi, tidur lagi.
Itu Mbah Surip. Nah begitu saudara. Nah kalau kita memiliki konsep yang benar mengenai surga seperti ini, apa yang terjadi saudara? Kita kerja keras. Di bumi sekarang ini produktif. Karena di dunia akan datang Anda juga akan bekerja. Jadi kalau berbicara mengenai surga, ada gedung, ada jembatan, ada kolam renang, jangan juga ketawa. Lucu ya, memang begitu faktanya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ada gedung-gedung, ada kolam renang, ada mainan, ada semua kehidupan yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya karena kita tidak pernah mengalami itu. Karena kita belum lahir, Oma Hawa dan Opa Adam udah bikin bencana. Paham saudara? Bumi inilah surga kalau manusia jatuh dalam dosa. Nah oleh karena manusia jatuh dalam dosa, bumi ini harus jadi lautan api terkutuk. Jangan takut, masih ada bumi-bumi yang lain. Ada banyak planet yang jumlahnya triliun, bukan miliar, triliun. Nah karena jumlahnya begitu banyak, tidak mungkin hanya manusia yang ada di bumi ini. Perlu manusia lain. Dari mana dapatnya? Saya jawab nanti. Tuhan berkati. Amin.